Indonesia harus makmur, kekayaan kita harus di tangan kita sendiri, harus kita olah, dan kita tidak boleh izinkan Indonesia diambil kekayaannya terus dengan tidak ada nilai tambah untuk rakyat kita. Berarti hilirisasi adalah salah satu kunci utama dari kemakmuran anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita tidak bisa bicara terlalu banyak teori. Anak-anak kita, apalagi anaknya orang yang ekonomi lemah, kita harus berpihak sekarang. We cannot wait. Ini bukan soal menggiur, Pak. Ini soal vital. Ini soal necessity. Ini soal masa depan bangsa. Negara Indonesia tidak mampu. Orang Indonesia tidak bisa manage. Pemimpin-pemimpin Indonesia korup semua. Kita nggak mampu bikin apa-apa. Itu adalah inferiority complex. Itu adalah minderwaardigheid complex yang dicuci otak kita oleh Belanda dan negara Barat. Maaf saya harus bicara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, terutama pengurus CWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Terima kasih atas undangan ini, dan saya sudah menyiapkan buku untuk saudara-saudara sekalian, lengkap, ada 3 judul. Yang satu tentang kepemimpinan militer, ada 2 jilid. Dari situ bisa dipahami latar belakang saya, nilai-nilai yang saya anut, falsafah yang saya anut, falsafah hidup, falsafah pengabdian, dan ikon-ikon ataupun idola-idola dalam kehidupan saya, siapa yang saya pegang sebagai panutan saya sepanjang sejarah. Kemudian yang kedua adalah pemikiran saya tentang kondisi bangsa Indonesia yang saya tuangkan dalam sebuah buku namanya Paradoks Indonesia. Yang terakhir adalah strategi transformasi bangsa. Itu adalah kulminasi daripada pemikiran saya, pemahaman saya tentang pengalaman dan kondisi bangsa Indonesia yang akhirnya tertuang dalam strategi transformasi bangsa, yang sebenarnya intinya adalah jawaban terhadap dilema atau paradoks Indonesia, yaitu bahwa sistem ekonomi yang cocok untuk Indonesia menurut keyakinan saya adalah bukan sistem kapitalisme neoliberal, tetapi sistem ekonomi Pancasila yang merupakan penggabungan yang terbaik dari sistem kapitalisme dan yang terbaik dari sistem sosialisme, dan yang berakar kepada pengalaman Indonesia sebagai negara yang cukup lama dijajah dan yang bangkit ingin merdeka dan ingin hidup makmur. Di situ akan dilihat bahwa yang seharusnya kita anut adalah ekonomi Pancasila, yang tidak lain adalah ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan di mana sudah sangat jelas cetak biru pembangunan bangsa sudah ada dalam Undang-Undang 45. Mulai dari pembukaannya, di mana tujuan nasional ditegaskan, kemudian filosofi ekonominya sudah sangat jelas dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 45, ya, bahwa ekonomi Indonesia harus berasaskan kekeluargaan. Itu sudah sangat jelas. Saya kira intinya itu dalam strategi transformasi bangsa, pemahaman keyakinan saya dan tim saya yang sekarang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju adalah bahwa pembangunan suatu bangsa di mana tujuannya adalah untuk mencapai kemerdekaan sejati, yaitu kemerdekaan sejati adalah di mana suatu rakyat, suatu bangsa bisa hidup dengan layak. Kemerdekaan sejati adalah di mana tidak boleh ada kemiskinan, tidak boleh ada kelaparan, tidak boleh ada kurang gizi di antara rakyat kita. Dan pembangunan suatu bangsa itu bukan suatu usaha semacam minum tablet. Suatu pembangunan bangsa, nation building, adalah proses puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Yang jelas kita sudah 78 tahun menuju 100 tahun. Kan begitu. Dengan itu sebagai dasar, berarti kita harus membangun di atas apa yang sudah dibangun terlebih dahulu oleh pemimpin-pemimpin Indonesia dari masa ke masa. Ya.
Jadi, apa yang kita nikmati hari ini menurut pemahaman saya, keyakinan saya, adalah hasil dari kepemimpinan zaman Bung Karno, bukan akibat Bung Karno tunggal. Tidak ada pembangunan bangsa yang tergantung satu orang, kan begitu ya? Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Syahrir, ada Sudirman, ada banyak tokoh yang berkorban juga banyak, ada Dan Mogot, ada Ngurah Rai, ribuan orang berkorban. Tidak ada generasi itu pembebas, ya kita mungkin tidak seperti ini. Bukan negara yang sebesar Indonesia, yang sekaya Indonesia, kalau bukan pemimpin-pemimpin kita pada zaman era itu, era perjuangan, era proklamasi, dan era perang kemerdekaan dan selanjutnya. Dan sesudah Bung Karno dengan kelebihan dan kekurangannya, apa yang kita miliki harus diakui keberhasilan zamannya, kepemimpinannya Pak Soeharto. Tidak dapat dipungkiri, ya kan? Begitu banyak prestasi kita di zaman itu, terutama di bidang ekonomi. Kemudian sesudah itu, karena tuntutan demokratisasi, reformasi dan sebagainya, kita juga harus akui terobosan dan keberhasilan ataupun apa yang dirintis oleh Pak Habibie, walaupun sebentar, oleh Gus Dur, oleh Ibu Mega, oleh SBY, dan oleh Pak Jokowi. Jadi saya berpendapat bahwa semua sumbangan-sumbangan mereka itu menghasilkan suatu landasan yang kuat, suatu fondasi untuk kita bisa benar-benar take off menjadi negara makmur, negara modern, negara sejahtera. Nah, dari hasil ini semua yang saya paling merasakan adalah tentunya yang bisa dikatakan kepemimpinan dua presiden yang langsung selama ini, Pak Jokowi dan SBY. Bagaimanapun dari situlah Pak SBY presiden pertama yang dipilih direct election, dan bisa dikatakan mungkin presiden pertama yang menyelesaikan suatu masa terpilih secara utuh, suatu periode, dipilih lagi secara utuh, suatu periode. Jadi ini full tahun harus kita akui, ya kan? Kemudian sekarang Pak Jokowi terpilih 5 tahun, satu periode, terpilih lagi, dan akan selesaikan satu periode 5 tahun. Jadi ini bisa dikatakan 10 tahun, apapun dikatakan stabilitas. Jadi bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, ya, saya ajak selalu, marilah kita lihat sekeliling kita. Marilah kita nonton berita tiap malam di TV. Apa yang terjadi di Ukraina, apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi di Libya, di Sudan, di Yaman. Mari kita lihat apa yang terjadi di Mali, di Chad. Perang, saudara. Dan marilah kita sadar dan bersyukur bahwa akibat kearifan pemimpin-pemimpin kita selama sekian tahun, Indonesia masih seperti kita sekarang. Kita tidak dibom di ibu kota kita. Kita tidak hilang 20.000 warga negara dalam 2 bulan. 10.000 anak. Dan tiap hari dihujani. Kita tidak kehilangan rumah pekarangan kita sampai sekarang. Ini bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Ini yang saya menghimbau. Marilah kita semua sadar. Apapun latar belakang kita, apapun visi kita, ya, bahwa kita berbeda, itu biasa. Dalam demokrasi perbedaan itu biasa. Tapi marilah kita ingat nilai-nilai inti kita. Apa yang menyatukan kita. Apa yang memisahkan kita banyak. Tapi kalau cari apa yang menyatukan kita. Satu, kita ingin hidup sebagai negara merdeka namanya Indonesia, yang terdiri dari banyak suku, banyak agama, banyak bahasa lain, berbeda-beda. Kita ingin hidup sebagai satu keluarga. Saya kira kalau kita sadar ini, dan kita berterima kasih bahwa dengan kearifan pemimpin-pemimpin kita, yang saya katakan kita terhindar sampai saat ini, minimal 10-20 tahun ini, kita tidak terlibat dalam suatu perang dengan bangsa lain. Padahal kita punya banyak masalah teritorial. Malaysia mungkin wilayah kita, Vietnam mungkin sebagian, dan sebagainya. Tapi, nah ini baru dengan stabilitas, dengan perdamaian, baru kita bisa membangun. Intinya kita negara sangat kaya, kekayaan kita luar biasa, ratusan tahun sudah diperas, sudah diisep kekayaan kita masih seperti ini, dan strategi ke depan
Kenapa saya menyatu luar biasa dengan Pak Jokowi? Bukan karena chemistry kita bekas pesaing, tidak. Karena visi beliau adalah sama dengan visi saya. Indonesia harus makmur, kekayaan kita harus di tangan kita sendiri, harus kita olah, dan kita tidak boleh izinkan Indonesia diambil kekayaannya terus dengan tidak ada nilai tambah untuk rakyat kita. Berarti hilirisasi adalah salah satu kunci utama dari kemakmuran anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini misi saya, ini perjuangan saya, dan inti daripada strategi pembangunan saya adalah itu. Mengelola, menjaga kekayaan kita, meneruskan hilirisasi, melanjutkan semua yang sudah dibangun oleh pendahulu kita, terutama Pak Jokowi. Kan 10 tahun ini kan Pak Jokowi, plus 10 tahun Pak SBY. Semua program-program yang sudah dilaksanakan, yang dirasakan oleh rakyat, kita teruskan dan kita sempurnakan dan kita perbaiki. Apakah ada kekurangan? Banyak. Apa kita sudah puas dengan yang tidak dihasilkan? Masalah demokrasi, masalah hukum, masalah apa kita puas? Tentunya kita tidak puas. Harus banyak yang kita perbaiki. Tapi marilah kita juga fair, marilah kita juga adil dalam menilai. Ojo dumeh, ojo adigang, adigung, adiguno. Ya. Marilah kita paham dan mengerti bahwa negara kita sangat besar. Negara kita sangat besar. Kekurangan kita banyak, tapi itikat memperbaiki, niat memperbaiki ada, sudah terbukti. Sekarang inflasi kita salah satu terendah dalam sejarah Republik Indonesia, yang tidak mudah. Pertumbuhan masih ada. Kita salah satu negara yang pertumbuhannya terbaik di Asia dan seterusnya. Nah, saya kira itu yang utama. Nah, kalau program unggulan, saya yakin secara objektif, secara saintifik, saudara silakan bedah program paslon nomor 2, program Koalisi Indonesia Maju, program Prabowo Gibran. Menurut saya jawaban yang tepat, Indonesia bangkit, Indonesia makmur. Itu keyakinan saya. Secara ilmiah, saya sudah kumpulkan otak-otak terbaik bangsa Indonesia, pakar-pakar terbaik. Kita ambil best practices dari mana-mana, dan kita modeling, kita simulasi, dan kita percaya. Memberi makan dan protein, susu terutama, kepada semua anak Indonesia. Ini kami yakin adalah jawaban untuk segera menuntaskan masalah stunting, masalah kurang gizi. Kedua, memperkuat dan meningkatkan kemampuan dan prestasi akademis generasi penerus kita. Ketiga, menyerap hasil produksi pertanian rakyat kita sendiri. Dengan program ini, dengan makan di tiap desa, tiap kecamatan, tiap kabupaten, tiap provinsi, kita yakini bahwa nanti tidak ada keluhan petani-petani kita, Pak, habis panen, hasil panen saya tidak diserap, hasil panen saya tidak ada yang ambil, harga jatuh, barang-barang hasil panen saya busuk. Bahkan pernah dalam sejarah Republik Indonesia, susu peternak-peternak kita dibuang ke sungai. Kita harapkan tidak, karena akan diserap oleh anak-anak kita. Dengan demikian kita sudah hitung, ekonomi akan berkembang dengan sangat baik, pertumbuhan akan meningkat, yang intinya adalah Indonesia akan mencapai tujuan-tujuannya, pertumbuhan menciptakan lapangan kerja, perbaikan gizi akan menimbulkan perbaikan kesehatan, peningkatan kecerdasan, otot, otak, dan tulang yang kuat. Indonesia bisa bersaing menuju yang kita cita-citakan. Tujuannya adalah Indonesia negara maju yang akan menjadi negara produktif, bukan pasar untuk orang lain. Kita harus bikin mobil kita sendiri, motor kita sendiri, komputer kita sendiri, air condition kita sendiri. Semua kita harus produksi di Indonesia karena kita punya bahan bakunya, semuanya ada di Indonesia. Saya kira itu. Banyak lagi program kita. Saya punya 17 program prioritas dan 8 program hasil cepat. Baik, saya kira intinya itu. Saya kira cukup, dan saya persilakan kalau ada dialog ataupun pertanyaan untuk saya. Terima kasih. Kesetaraan gender, ya, kalau saya lihat bahwa Indonesia termasuk yang menurut saya lumayan prestasinya. Yang jelas kalau kita lihat, ketua DPR kita perempuan, menteri keuangan kita perempuan, menteri luar negeri kita perempuan, beberapa pimpinan partai politik perempuan. Jadi di Indonesia tidak ada semacam halangan tertutup untuk perempuan meraih prestasi tertinggi.
Jadi kalau menurut saya, kalau dibandingkan beberapa negara lain, kita termasuk yang lumayan, walaupun tentunya kita tahu dan kita sadar bahwa perempuan mengalami handicap atau mengalami rintangan yang lebih daripada laki-laki karena mungkin tradisi, adat. Sebagai contoh begitu, di bidang politik kita ingin memberi tempat lebih banyak kepada calon-calon perempuan, tapi sering suaminya tidak mengizinkan istrinya kampanye jauh-jauh dari rumah. Yang kedua, kalau dia masih muda, orang tuanya tidak mengizinkan. Ketiga, dia merasa tanggung jawab untuk jaga anaknya. Kadang-kadang kampanye itu harus ke desa-desa, ke kampung-kampung. Ini yang kita mengalami, yang saya alami. Ya. Akhirnya nanti tuduhan dinasti lagi, ya kan? Karena sering. Jadi kalau karena bapaknya politisi, ibunya sudah tahu hidup sebagai istri politisi, anaknya yang perempuan kadang-kadang diizinkan. Jadi memang ada fenomena, ya kan? Bapak caleg di DPR RI, nanti anaknya di provinsi, dan karena ini memang masalahnya. Kita tawarkan, kadang-kadang kasihan ibu-ibu itu, ya kan? Aduh, saya dilarang oleh suami saya, dan atau dia sendiri yang merasa tanggung jawab sebagai ibu, karena dia merasa saya harus besarkan anak saya dulu sampai anak saya aman. Ini masalah kultural. Tapi bagi kita, saya kira pemimpin bangsa tidak pernah ada masalah dengan perempuan untuk maju. Sebagai contoh, kita pernah punya presiden wanita, tidak ada masalah. Panglima tertinggi kita. Sekarang aja Ketua Komisi 1 Pertahanan suka manggil-manggil saya. Iya kan? Ya, jadi power itu perempuan ternyata banyak power di Indonesia, Bu. Dan kadang-kadang powernya itu ya tidak kelihatan. Jadi kuncinya, Bu, adalah pendidikan. Yang jelas di lembaga-lembaga pendidikan sekarang, yang jelas yang saya bina, kita buka. Asal lulus ujian, asal memenuhi syarat akademis, masuk. Dan sekarang banyak mahasiswi bidang matematika, bidang biologi, kimia, kedokteran, teknik mesin dan sebagainya. Sekarang muncul di mana-mana. Jadi saya percaya tidak lama lagi pemimpin perempuan akan lebih menonjol. Di bidang bisnis biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu agak berbeda karena ada kalau yang swasta banyak dipengaruhi oleh keluarga. Tapi banyak sekarang CEO yang perempuan. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Jadi kalau susu ya, yang paling baik dan paling sehat adalah susu yang tentunya langsung dari sapi. Yang kemasan-kemasan mungkin kebanyakan adalah ada pengawet dan mungkin gulanya terlalu banyak dan sebagainya. Jadi, saudara, masalahnya adalah punya kehendak atau tidak kita kasih susu yang sehat untuk anak-anak kita. Masalahnya yang pertama. Kalau kita punya kehendak, ya kita harus perbanyak kita punya populasi sapi di Indonesia, ya kan? Dan ini sebetulnya dulu waktu zaman Orde Baru ini sebagian sudah dilaksanakan. Jadi dulu ada regulasi yang orang-orang banyak tidak suka, orang luar negeri, bahwa ada kewajiban perusahaan-perusahaan yang impor untuk beli susu dari peternak kita. Sampai produksi susu Indonesia dari dalam negeri 50% dari konsumsi. Tapi dengan sistem liberalisasi yang kayak begini, sekarang sudah mungkin produksi dalam negeri bisa tinggal 15%. Karena tidak diwajibkan. Jadi sekarang saya katakan, kita punya will nggak? Kita punya kehendak politik atau tidak? Ya. Kalau kita punya kehendak politik, ya sudah, untuk 1, 2, 3, 4 tahun, kita beli sapinya. Kita kembangkan di Indonesia. Satu sapi dari Brazil sekarang memang jauh, 40 hari, itu harganya $2.500 sampai di Indonesia. Kalau dari India mungkin hanya 20 hari, dan harganya saya kira memadai. India lebih banyak, kita bisa impor. Kita butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita, 82 juta anak. Kalau mereka minum 500 cc, kita butuh berarti sekitar 40 juta liter. Berarti kita minimal perlu sapi perah, ya minimal mungkin 2,5 juta.
Jadi kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Dalam 2 tahun dia akan melahirkan, kita akan punya 3 juta. Kira-kira begitu ya. Kira-kira strategi kita begitu. Jadi ini tidak instan, tapi ada will nggak? Punya kehendak nggak? Penting nggak anak-anak kita kasih gizi? Dan kita sudah ada berapa eksperimen dilakukan. Di sebuah sekolah waktu itu dikasih 1 minggu 5 hari kerja, dikasih 3 telur rutin, tiap 2 hari 1 telur. Setelah 6 bulan semua nilai akademisnya naik. Jadi ini terbukti anak-anak kita harus kita intervensi sekarang. Kita tidak bisa bicara teori-teori, ya kan? Kita tidak bisa bicara terlalu banyak teori. Anak-anak kita, apalagi anaknya orang yang ekonomi lemah, kita harus berpihak sekarang. We cannot wait. Itu jawaban saya. Jadi kita sudah hitung semua. Ini bukan soal menggiurkan, Pak. Ini soal vital. Ini soal necessity. Ini soal masa depan bangsa. Kalau Bapak sekarang periksa angka-angka akademis anak-anak kita yang diukur oleh PISA, mungkin kita sedih. Saya dengar, ini tolong dicek. Dalam 1000 universitas terbaik di dunia, nggak tahu ada Universitas Indonesia masuk atau tidak. 1000? Ada berapa? Ya tolong dicek kembali. Ya, mudah-mudahan. Dan this is vital necessity, Pak, menurut saya. Ya. Ini keyakinan saya. Ini doable, ini feasible. Memang kelihatan kedengarannya 440 T besar, ya kan? Tapi Indonesia punya kemampuan. Ya sekarang aja APBN kita untuk bantuan sosial itu mendekati 500 triliun. Kemudian anggaran untuk pendidikan itu 600 triliun. Jadi yang saya tanya adalah, kalau kita kasih makan untuk anak-anak kita, ini boleh tergolong bantuan sosial atau tidak? Boleh nggak tergolong bantuan sosial? Yang kedua, ini boleh tergolong pendidikan atau tidak? Kasih makan di sekolah. Belum peningkatan penghasilan kita kalau kita perbaiki sistem penerimaan pajak dan penerimaan non-pajak. Sekarang kita punya tax ratio itu sekitar 12%. Penerimaan revenue dari pajak, cukai dan semua dari itu sekitar, kalau tidak salah saya 12%. Vietnam 18%. Thailand sudah di atas 18%. Tiap 1% meningkat penerimaan negara adalah 15 miliar dolar. Jadi kalau kita bisa sama dengan Vietnam dan Thailand 18%, berarti kita harus naik 6%. 6 kali 15, 90 miliar dolar ekstra. Dan ini sedang dikerjakan pemerintah, komputerisasi dan sebagainya, efisiensi dan sebagainya. Kita bisa kok, Pak. Kita punya potensi luar biasa. Potensi kita luar biasa. Jadi banyak peluang yang ada. Jadi saya sangat optimis bahwa kita mampu untuk membiayai itu. Soal IKN. IKN nilainya kan kedengaran besar, ya, sama kan, 400 triliun, 30 miliar dolar. Apakah 1 tahun? Apakah 5 tahun? Apakah 10 tahun? Sekarang, kalau kita bangun itu dalam 15 tahun, itu kan 1,5 miliar dolar 1 tahun, Pak. Anggaran kita untuk infrastruktur sekarang aja juga mendekati 300 triliun, kalau tidak salah, dalam APBN yang sekarang, ya, 12 miliar dolar. Apakah IKN bukan infrastruktur? Jadi, we can manage it. Kita jangan termakan suatu brainwashing bahwa Indonesia negara miskin, negara Indonesia tidak mampu, orang Indonesia tidak bisa manage, pemimpin-pemimpin Indonesia korup semua, kita nggak mampu bikin apa-apa. Itu adalah inferiority complex. Itu adalah minderwaardigheid complex yang dicuci otak kita oleh Belanda dan negara Barat. Maaf saya harus bicara itu. Saya tidak anti asing. Saya dibesarkan di Barat. Saya kagum sama Barat.
hanya Barat sering hanya mikir Barat sendiri, ya kan? Waktu saya ditanya orang-orang Eropa, ya, duta besar Eropa itu, what do you think of Europe? Oh, we love Europe. The problem is Europe sometimes do not love us. Iya kan? Kita hormat sama mereka, kita terima mereka. Berapa puluh tahun kita izinkan Mercedes, BMW, ya, Volkswagen, produk-produk mereka kita boleh kamu jual kita. Kita mau jual kelapa sawit, nggak boleh. Sekarang mereka persoalkan kopi kita, teh kita. Aduh, bagaimana, ya kan? Habis itu dia bilang nggak bisa karena tanam kopimu konsep hutan. Saya bilang ke mereka, yang suruh kita tanam kopi teh kalian. Gondo-gondo datang di kita, ya kan? Suruh tanam kopi, tanam teh, tanam ini semua. Suruh kita rusak hutan kita. Sekarang dia tanya, nggak boleh. Aduh, come on, ya kan? Yang sedih lagi, Jepang. Berapa puluh tahun kita izinkan Toyota, Suzuki, Daihatsu, semua boleh jual kita. Kita mau jual pisang. Pisang, Mas Malak nggak boleh. Pisang sampai sekarang. Jadi waktu saya ditanya, oh what about free trade? Ya kan, duta besar itu, free trade. Ya, Anda sekarang larang, nikel nggak boleh free trade. Tapi yes, we agree, we want free trade, but we want fair trade. Kita minta yang adil dong. You boleh jual produk kamu yang mahal-mahal, saya mau jual pisang nggak boleh. Saya bilang Indonesia ini 280 juta, kita bukan anak kecil lagi, ya kan? Masa kita suruh jual bahan baku kita murah-murah, boksit kita suruh jual gelondongan, jadi aluminium, jadi mobil, jadi pesawat terbang, jadi televisi, kita beli ke sini, bayarlah 40 kali. Enggak, sekarang bikin pabrik di Indonesia. Kita butuh lapangan kerja. Anak-anak kita punya hak untuk hidup layak. Kita tidak mau jadi bangsa UMR terus. Saya kira itu yang jawab saya. Jadi kita optimis. Masa depan kita gemilang untuk anak-anak kita dan ya kan. Mudah-mudahan kita bisa masih ada melihat Indonesia seperti itu. Itu cita-cita saya. Saudara-saudara, saya orang yang percaya dengan demokrasi. Saya kira saya sudah buktikan komitmen saya kepada demokrasi. Iya kan? Saya dulu tentara, dulu banyak menuduh saya ini itu mau kudeta, ya kan? Ya, tapi saya tidak kudeta, ya kan? Berkali-kali, nggak tahu muka saya muka kudeta. Tapi tidak, saya percaya demokrasi. Saya ikut proses demokrasi sekian puluh tahun. Saya ikut konvensi di Golkar. Waktu di situ saya lihat beberapa nilai nggak cocok sama saya bikin partai baru. Dan setapak demi setapak demi setapak. Saya ikut pemilu sudah keberapa kali? Sekali 2009 sebagai calon wakil presiden Ibu Mega. Habis itu sebagai capres, ya kan? Jadi capres lagi. Sekarang 2 kali kalah, ya kan? Habis itu sekarang keempat kali. Saya percaya dengan proses demokrasi. Elemen dari demokrasi pertama adalah pemilihan umum. Rakyat harus bisa memilih pemimpin. Yang kedua adalah kebebasan pers. Kebebasan pers itu adalah check and balance. Itu untuk mengendalikan si penguasa. Dan dengan kebebasan pers yang dinamis, pers yang kalau keras, karena sakit hati kita baca, ya. Tapi itu juga mengendalikan kita. Itu memberitahu kita udah something wrong, ada masalah di negara kita. Ya kan? Sering dikatakan suatu negara yang persnya kuat tidak ada kelaparan. Itu salah satu, ya. Karena begitu ada kelaparan, semua tahu. Langsung bantu. Kita kalau sekarang ada pers yang kuat, banjir di suatu, kita tahu, oh ini lagi susah. Ya kan? Ada. Jadi tidak mungkin saya di sini tanpa persnya bebas. Partai saya bisa berkembang karena ada kebebasan pers. Menurut saya pers adalah kan itu situasinya begitu. Dan maaf ya, sekarang saya juga jelek-jelek begini ya, kita boleh koran juga.
walaupun oblaknya nggak banyak, kadang-kadang saking nggak banyaknya kita bagi-bagi aja. Ada majalah, kan ada televisi. Dan saya ini bagi buku saya sekarang ke bapak-bapak sekarang. Tapi mungkin karena buku saya kurang cepat laku, jadi saya bagi-bagi aja. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya.